Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Sidki bersama Andika Saputra, Reval Gamrezio. pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi yang berjudul Pembuatan Lokal Jaringan. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yang pertama kita mulai dari latar belakang. Perkembangan teknologi komputer meningkat dengan cepat. Hal ini terlihat pada era tahun 80-an. Jaringan komputer masih merupakan teka-teki yang ingin dijawab oleh kalangan akademisi. Dan pada tahun 1988, jaringan komputer mulai digunakan di universitas-universitas dan perusahaan-perusahaan. Sekarang memasuki era milenium ini, terutama World Wide Internet telah menjadi realitas sehari-hari jutaan manusia di muka bumi ini. Selain itu, perangkat keras dan perangkat lunak jaringan telah benar-benar berubah. Di awal perkembangannya, hampir seluruh jaringan dibangun dari kabel koaksial. Kini banyak telah diantaranya dibangun dari serat optik atau yang bisa kita sebut sekarang ini kabel fiber optik atau komunikasi tanpa kabel. Tapi di sini akan membahas tentang jaringan dari kabel untuk membuat jaringan LAN atau Local Area Network di sebuah instansi. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang, masalah dapat diidentifikasikan masalah yang ada sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana merancang dan membuat jaringan lokal di perusahaan maupun instansi. Yang kedua, bagaimana merancang topologi jaringan tersebut. Yang ketiga, dari identifikasi masalah, yaitu bagaimana cara untuk men-sharing data dan printer antara komputer satu dengan komputer lainnya. Ruang lingkup, melakukan implementasi jaringan menggunakan metode jaringan LAN atau Local Area Network, melakukan perancangan dan pemilihan topologi yang tepat untuk melakukan implementasi jaringan lokal, dan melakukan sharing data terhadap sesama pengguna yang terhubung dalam jaringan lokal tersebut. Dan selanjutnya tenaga ahli. Berikut tugas tenaga ahli atau personil dalam pembuatan proyek tersebut. Yang pertama, engineer lapangan, bertugas menyediakan alat maupun barang yang akan digunakan. Yang kedua, melakukan perancangan jaringan yang akan diimplementasikan. Dan yang ketiga, melakukan grup IP dan subnet mask yang dibutuhkan. Untuk selanjutnya, tugas network engineer adalah menentukan berupa ukuran dan panjang kabel jaringan yang dibutuhkan, lalu melakukan pemasangan konektor kabel jaringan dan pemasangan kabel pada komputer, lalu melakukan pengujian jaringan yang telah terkoneksi. Untuk tugas engineer komputer adalah melakukan perakitan pada komputer yang akan digunakan, melakukan instalasi sistem operasi maupun aplikasi yang dibutuhkan oleh user, melakukan pengujian sistem operasi dan aplikasi. Lalu untuk waktu pelaksanaan proyek itu berkisar 1 bulan, yang dimana untuk minggu pertama adalah melakukan konsep dan survei tim ke lapangan. Lalu untuk minggu kedua melakukan analisis kebutuhan perangkat dan jaringan. Lalu untuk minggu ketiga melakukan instalasi komputer maupun jaringan komputer. Lalu untuk minggu keempat kita melakukan implementasi atau pengetesan jaringan dan aplikasi komputer. lalu kita akan membahas anggaran. Yang pertama, barang yang pertama kita beli itu adalah prosesor. Dari mereknya kita beli AMD Phenom X3 yang itu statusnya untuk server, spesifikasinya 2-4 MHz. Dari kualitasnya lumayan bagus untuk dipakai di dalam jaringan. Harga satuannya itu 1 juta, sekitar 1,2 juta, dan kita membeli hanya satu, jadi harganya pas untuk server. Dan kita juga beli untuk klien dengan spesifikasinya yang sama, cuman klien kita beli 11 karena klien kita butuh 11 untuk karyawan semuanya. Sekitaran harganya 1.400.000.
Jadi 1.400.000 dikali 11 yaitu 15.400.000 sekian. Langsung kita beli ke untuk servernya yaitu motherboard untuk dalam CPU-nya yaitu jenisnya MSI. Spesifikasinya ada ATA, SATA, DDR2 dan selainnya. Kita beli 12 pieces dengan harga 1.600.000 sekian, sampai total harga kita kali menjadi 12 yaitu 19.200.000 sekian. Lalu kita beli juga hard disk untuk server dan kliennya dengan merek Seagate Barracuda. Spesifikasinya 250 MW. Kita beli hanya satu karena untuk klien karena lumayan besar untuk penyimpanannya untuk server dengan harga 805 sekian dengan jumlahnya satu cukup. Lalu kita beli memori juga untuk server, memori dengan DDR-nya 2, mereknya VC Pro. Spesifikasinya hanya 1 MB dengan harga 250 sekian, dan kita hanya beli satu. Dan kita juga beli untuk klien yang berjumlah 13 dengan spesifikasinya agak besar yaitu 500, dan harganya juga cukup murah yaitu 185.000, dan kita jumlah menjadi 13 pieces yaitu 2.400.000. Lalu kita beli juga untuk DVD RW-nya untuk server dengan merek LG dengan harga satuan 345.000. Lalu kita beli juga CD-ROM-nya untuk kliennya dengan merek LG juga, lumayan besar yaitu 50 X-Max, dan kita beli hanya 11 dengan harga satuan 135.000, lalu dikali 11 menjadi 1.480 sekian. Lalu kita beli juga FDD-nya dengan merek Panasonic, itu untuk semua all unit dari server sampai klien dengan harga satuan 40.000 dikali 12 yaitu 450.000. Lalu kita beli casingnya untuk PC dan CPU-nya dengan merek Simbada, spesifikasinya PS 500 watt. Jadi kita jumlah menjadi 12 dan harga satuannya 276.000 menjadi 3.300.000 sekian. Lalu kita beli monitor juga untuk server dan kliennya sejenis dengan merek LG L1742 dengan jumlah 17, jumlahnya 12, harga satuannya 1.900.000, kita kali menjadi 23.200.000 sekian. Lalu kita beli keyboard juga dengan merek Mentari, kita beli semua unit dengan harga satunya 35.000 dikali 12 menjadi 420.000. Lalu kita beli mouse juga untuk kelengkapan monitornya dengan merek Ebru, jenisnya optik. Lalu kita jumlah 12 pieces menjadi 955.000 dengan harga satuan 79.500. Lalu ada beberapa perangkat jaringan yang harus kita beli. Oh iya, jumlah dari barang tadi yaitu 73.147.400 rupiah. Lalu kita beli juga beberapa perangkat jaringan yaitu dari hub dengan harga 700. Lalu kita beli Ethernet card juga untuk semua unit 12 PC dengan harga satuannya 55.000, lalu dijumlah menjadi 660.000. Lalu kita beli kabel UTP juga buat jaringannya, kita beli 165 meter dengan harga satuannya 2.000 1 meter, lalu dikali menjadi 330.000. Lalu kita beli RJ45 juga untuk masukkan ke jaringan dari hub ke komputernya dengan jumlah 28 pieces, yang satunya itu Rp1.000, kita kali menjadi 25.000. Dengan total semuanya untuk perangkat jaringan yaitu 1.718.000. Lalu upah untuk pembiayaan pekerja dari beberapa pekerjaan, yang salah satu yang kita sebutkan adalah pemasangan pengabulan jaringan dengan upaya beberapa hari, kita udah hitung jumlahnya sekitar kita
per pemasangan itu Rp400.000. Lalu kita pengajian jaringan dengan harga Rp100.000. Lalu kita ke perakitan komputer untuk berapa dari server ke klien yaitu Rp300. Lalu total semuanya menjadi untuk upah kerja jadi Rp800.000 dengan total seluruhnya dari hard disk, terus beberapa jaringan yang barang-barang untuk jaringan dibeli dan upah kerja menjadi Rp76.860.400. Oke. Sekian presentasi kami dengan judul pembuatan mapa jaringan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Bang Kuliah di Sastra Ibadah.